Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman atau panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi. 3. Observasi. 4. Wawancara. 5. Simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada dokumentasi pelaksanaan. Saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat Sehat, video saya yang ke-187 ini akan membahas perencanaan dan peranggaran program TB. Ini bagian dari akreditasi puskesmas di bab dan kriteria yang terkait dengan kebijakan jenis-jenis layanan. Sebelum melihat video 187 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 6, pelayanan UKM di puskesmas, video 13 tentang pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit di puskesmas, video 130 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit di masa pandemi COVID-19, dan video 170 sampai dengan video 186 yang semuanya membahas tentang tuberkulosis. Nah, sekarang kita akan membahas perencanaan dan penganggaran program. Pertama kita akan bahas konsep perencanaan dan penganggaran program TB. Perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis untuk menyusun rencana berdasarkan kajian rinci tentang keadaan masa kini dan perkiraan keadaan yang akan muncul di masa mendatang berdasarkan pada fakta dan bukti untuk mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Tujuan dari perencanaan adalah tersusunnya rencana program. Tetapi proses ini tidak berhenti di sini saja, karena setiap pelaksanaan program tersebut harus dipantau agar dapat dilakukan koreksi dan dilakukan perencanaan ulang untuk perbaikan. Proses perencanaan program penanggulangan TB dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Analisis situasi untuk melihat kesenjangan dari capaian dan target yang telah ditetapkan. 2. Identifikasi masalah dan menentukan prioritas. 3. Menetapkan tujuan dan menentukan alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan. 4. Melakukan analisis untuk memilih kegiatan prioritas. 5. Menyusun rencana kegiatan atau operasional berdasarkan hasil analisis keadaan, masalah, dan prioritas. 6. Perencanaan dan penganggaran. Penanggulangan TB harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Berbasis data, informasi atau fakta yang akurat tentang situasi epidemiologis dan program TB. B. Perencanaan program penanggulangan TB disusun setiap tahun berdasarkan kebutuhan kegiatan di masing-masing tingkatan, baik pusat, provinsi, dan kabupaten kota. C. Perencanaan yang dilakukan harus efektif, efisien, dan fokus pada pencapaian target indikator kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Program Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Strategi Nasional Penanggulangan TB, dan Rencana Aksi di Daerah. D. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala prioritas, berbasis kinerja dan terpadu atau sinergi
dan berorientasi luaran atau output dan hasil atau outcome. E. Dokumen perencanaan harus disertai data pendukung yang adekuat berupa kerangka acuan, data epidemiolog atau kasus, analisis situasi, jumlah ketersediaan logistik atau OAT dan perbekalan kesehatan bukan OAT, referensi harga, rencana anggaran biaya atau RAB, simak BMN, dan data pendukung lain. F. Alokasi dana baik di tingkat pusat maupun daerah harus dilaksanakan melalui komitmen pembiayaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya dana pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembiayaan program TB akan lebih berkesinambungan. Sobat Sehat, sekarang kita akan membahas tentang pembiayaan kegiatan program penanggulangan TB. Kondisi saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyumbang kasus TB terbanyak. Oleh karena itu, diperlukan pembiayaan yang optimal untuk menurunkan permasalahan TB di Indonesia. Pembiayaan program TB dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, mulai dari anggaran pemerintah dan dari berbagai sumber lainnya, sehingga semua potensi sumber dana dapat dimobilisasi. Mobilisasi alokasi sumber dana secara tepat, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dilaksanakan melalui komitmen pembiayaan pemerintah pusat dalam anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN, dan peningkatan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan penerimaan dana hibah. Alokasi dana dalam anggaran nasional dan daerah atau provinsi dan kabupaten kota bertujuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan menentukan arah serta prioritas pembangunan sebagai upaya mendukung pencapaian target eliminasi TB tahun 2035 dan SDGs. Pembiayaan kegiatan program TB saat ini didapatkan dari sumber pembiayaan melalui anggaran pemerintah, hibah, dan jaminan kesehatan adalah sebagai berikut. Pertama, APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Alokasi pembiayaan dari APBN digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan program TB nasional, namun dalam upaya meningkatkan kualitas program di daerah. Kementerian Kesehatan dalam hal ini Subdirektorat TB melimpahkan kewenangan untuk mengelola dana APBN dengan melibatkan pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut. A. Dana dekonsentrasi atau DEKON, yaitu dana dari pemerintah pusat atau APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai instansi vertikal yang digunakan sesuai dengan fungsi, digunakan untuk memperkuat jejaring kemitraan di daerah melalui lintas program dan lintas sektor, meningkatkan monitoring dan evaluasi program pengendalian TB di kabupaten kota melalui pembinaan teknis, meningkatkan kompetensi petugas TB melalui pelatihan tata laksana program TB. B. Dana alokasi khusus atau DAK bidang kesehatan adalah dana perimbangan yang ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan kesehatan di daerah. Dana ini diserahkan kepada daerah melalui pemerintah daerah kabupaten kota untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti obat, perbekalan kesehatan, dan bahan penunjang di laboratorium dalam rangka diagnosis TB dan perbaikan infrastruktur di kabupaten kota termasuk gudang obat. C. Bantuan operasional kesehatan atau BOK diserahkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk membiayai operasional petugas dan dapat digunakan sebagai transport petugas fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelacakan kasus yang mangkir TB, pencarian kontak TB. Kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, yaitu alokasi pembiayaan dari APBD, digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan program TB di tingkat provinsi maupun kabupaten kota berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi dari pemerintah daerah. 3. Dana hibah
Di samping dana dari pemerintah, kegiatan operasional pengendalian TB terutama di pusat, provinsi dan kabupaten kota dibiayai oleh bantuan hibah. 4. Asuransi kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan terutama untuk pelaksanaan pasien TB memerlukan dukungan sistem pendanaan dari asuransi kesehatan berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. 5. Swasta. Dalam upaya keberlanjutan pembiayaan penanggulangan TB, perlu meningkatkan dana tambahan dari sumber lain seperti sektor swasta melalui dukungan dari dana pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR ya. C. Pembagian peran dalam penanggulangan TB adalah 1. Tingkat pusat itu melakukan penetapan kebijakan dan strategi program penanggulangan TB atau NSPK. B. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dan kemitraan untuk kegiatan penanggulangan TB dengan institusi terkait di tingkat nasional. C. Memenuhi kebutuhan obat anti-TB atau OAT lini 1 dan lini 2 atau TB-RO. D. Memenuhi kebutuhan perbekalan kesehatan, reagensia, dan penunjang laboratorium lain untuk penegaan diagnosis TB sebagai penyangga kegiatan atau buffer. E. Pemantapan mutu obat dan laboratorium TB. F. Monitoring, evaluasi, dan pembinaan teknis kegiatan penanggulangan TB. G. Pendanaan kegiatan operasional penanggulangan TB yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. H. Pendanaan kegiatan peningkatan SDM penanggulangan TB terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya yang kedua di tingkat provinsi. Tingkat provinsi perannya adalah A. Melaksanakan ketetapan kebijakan dan strategi program penanggulangan TB atau NSPK. B. Menyediakan kebutuhan perbekalan kesehatan, reagensia, dan penunjang laboratorium lain untuk penegaan diagnosis TB sebagai penyangga kegiatan atau buffer. C. Melakukan koordinasi lintas program atau lintas sektor dan kemitraan untuk kegiatan penanggulangan TB dengan institusi terkait di tingkat provinsi. D. Mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan penanggulangan TB. E. Pemantauan dan pemantapan mutu atau quality assurance untuk pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang diagnosis TB. F. Monitoring, evaluasi, dan pembinaan teknis kegiatan penanggulangan TB. Pemantapan, surveillance epidemiologi TB di tingkat kabupaten kota. G. Pendanaan kegiatan operasional penanggulangan TB yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. H. Pendanaan kegiatan peningkatan SDM penanggulangan TB terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya peran di tingkat kabupaten kota. Ya, ini merupakan yang ketiga, meliputi A. Melaksanakan ketetapan kebijakan dan strategi program penanggulangan TB atau NSPK. B. Menyediakan kebutuhan perbekalan kesehatan dan bahan pendukung diagnosis. C. Menyediakan kebutuhan pendanaan untuk operasional program penanggulangan TB. D. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta jejaring kemitraan untuk kegiatan penanggulangan TB dengan institusi terkait di tingkat kabupaten. E. Menyediakan kebutuhan pendanaan kegiatan peningkatan SDM penanggulangan TB di wilayahnya. F. Menyediakan bahan untuk promosi TB. Demikianlah Sobat Sehat, di video 187 ini kita telah membahas perencanaan dan penganggaran program TB. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci dalam lampiran Permenkes RI nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Kita akan bertemu di video 188 untuk membahas tentang peran serta masyarakat dalam program P2TB. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.